Namanya Budi, seorang pria sederhana yang hidup di kota kecil dengan segala keterbatasan. Setiap pagi, ia berangkat kerja sebagai karyawan toko dengan gaji pas-pasan. Rutinitas yang sama, jalan kaki menyusuri gang sempit, berharap hari ini akan lebih baik dari kemarin. Namun, harapan itu seringkali pupus. Setiap akhir bulan, dompetnya kosong, dan tagihan datang bertubi-tubi. Listrik, kontrakan, utang keteman, bahkan uang makan kadang harus dicicil. Budi mulai terbiasa hidup dalam tekanan, walau hatinya tak pernah benar-benar bisa menerima kenyataan itu. Ia tidak boros, ia tidak malas, tapi hidup seakan tak memberi celah untuk bernafas lega. Malam hari, saat semua tertidur, Budi sering duduk sendiri di pojok kamar kecilnya, merenung, memikirkan masa depan. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus begini? Pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Hingga suatu hari, titik balik itu datang. Hari itu, Budi baru saja pulang kerja. Badannya lelah, pikirannya penuh beban. Di meja kecil, ada amplop coklat tagihan bulanan. Begitu dibuka, hatinya seketika runtuh. Jumlah utang yang harus dibayar jauh lebih besar dari uang yang ia miliki. Sisa gajinya bahkan tak cukup untuk beli makan 3 hari ke depan. Tak kuat menahan emosi, ia duduk bersandar di dinding. Matanya mulai basah, air mata tak bisa lagi ditahan. Ia merasa gagal. Sebagai pria, sebagai anak, sebagai manusia, Budi sempat berpikir untuk menyerah. Untuk apa aku terus berjuang, kalau ujungnya begini juga? Namun, di tengah rasa putus asa itu, ada suara kecil dalam hatinya. Kalau kamu menyerah sekarang, segalanya benar-benar selesai. Suara itu pelan, tapi jelas. Dan dari sanalah, titik baliknya dimulai. Setelah malam penuh air mata itu, Budi mulai berpikir, bukan tentang siapa yang harus disalahkan, tapi tentang apa yang bisa diubah mulai sekarang. Ia sadar, hidup tidak akan berubah jika ia tetap berada di tempat yang sama. Tidak cukup hanya bekerja keras, ia butuh bekerja cerdas. Keesokan harinya, di sela-sela jam istirahat kerja, Budi mulai mencari video tentang cara mengatur keuangan. Ia temukan banyak cerita orang biasa yang berhasil bangkit. Hanya karena mereka mau belajar, Budi mulai mencatat pengeluarannya, mencari tahu kemana saja uangnya pergi. Ia mulai memahami bahwa selama ini, masalahnya bukan pada jumlah uang, tapi pada caranya memperlakukan uang. Setiap malam, ia sisihkan waktu 1 jam untuk belajar. Bukan main game, bukan scroll media sosial, tapi membaca artikel, menonton video edukasi, dan mencatat hal-hal penting. Ia mulai merasa punya kendali atas hidupnya. Meski kecil, tapi nyata. Langkah-langkah kecil itu mulai membentuk arah baru dalam hidupnya. Dengan semangat yang mulai tumbuh, Budi memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Ia duduk di depan buku tulis kecil dan membuat anggaran pertamanya. Sederhana, tapi sangat berarti. Gaji dibagi ke dalam beberapa pos. Makan sehari-hari, bayar tagihan, cicilan utang, dan tabungan darurat meski hanya 10.000 per minggu. Ia juga mulai membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ngopi di luar dikurangi, jajan malam-malam dihapus. Setiap rupiah dihitung, setiap belanja dicatat, setiap pengeluaran harus punya alasan. Teman-teman sempat mengejek, ngapain sih seketat itu, kayak gak bisa santai hidup. Tapi Budi sudah tidak peduli. Ia tahu, perubahan besar butuh pengorbanan. Meski terasa lambat, ia mulai merasakan efeknya. Bulan itu, untuk pertama kalinya, ia tidak berutang ke siapapun. Budi mulai percaya bahwa langkah kecil, bila konsisten, bisa membawa ke tempat yang besar. Setelah berhasil mengatur keuangan dasarnya, Budi sadar satu hal penting, menghemat saja tidak cukup. Ia butuh menambah penghasilan. 3LP malam, setelah pulang kerja, bukannya rebahan atau main HP, ia mulai mencoba hal-hal baru. Awalnya, Budi membantu tetangga yang jualan gorengan. Dibayar sedikit, tapi ia tak keberatan. Karena yang ia cari bukan cuma uang, tapi peluang. Lalu, ia coba jualan online. Barang-barang kecil, seperti aksesori HP dan alat tulis. Ia belajar cara promosi lewat media sosial. Meski sempat bingung, ia tak menyerah. Kadang laku, kadang tidak. Kadang untung, sering rugi. Tapi Budi terus mencoba. Tak lama, ia dengar ada situs freelance yang bisa jadi tempat cari kerja tambahan. Ia buat akun, lalu tawarkan jasa sederhana.
ketik ulang dokumen, bantu edit foto, bahkan bantu desain undangan. Satu persatu, order masuk. Bayarannya belum besar, tapi cukup buat tambah tabungan dan bayar cicilan lebih cepat. Dan yang paling penting, Budi mulai merasa dirinya bisa lebih dari sekadar karyawan. Ia mulai melihat masa depan dengan mata yang berbeda. Setelah penghasilan tambahan mulai mengalir, Budi mulai berpikir lebih jauh. Bukan hanya soal uang masuk, tapi soal siapa dirinya 5 tahun ke depan. Ia menyadari, jika ingin hidup berubah secara permanen, maka ia harus berubah juga. Dan itu dimulai dari satu hal, investasi diri. Budi mulai menyisihkan sebagian penghasilannya, bukan untuk belanja atau liburan, tapi untuk belajar skill baru. Ia mengikuti kursus gratis online, belajar desain grafis dari YouTube, dan mulai mencoba-coba membuat desain sendiri. Malam-malamnya kini lebih sibuk, tapi juga lebih bermakna. Budi merasa hidupnya kembali punya arah. Ia mulai percaya bahwa ilmunya bisa menghasilkan, bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang bisa dia ubah jadi uang. Ia juga belajar dari pengalaman orang sukses, menonton podcast inspiratif, dan mencatat prinsip hidup yang bisa dia terapkan. Budi tahu, uang bisa habis, tapi ilmu dan kemampuan akan selalu menjadi aset terbaik. Dan itulah bekal utama yang ia bawa menuju perubahan yang lebih besar. Waktu terus berjalan. Skill yang Budi pelajari perlahan mulai membuahkan hasil. Dari awalnya hanya bantu edit foto dan ketik dokumen. Sekarang Budi sudah menerima pesanan desain undangan, brosur, hingga logo usaha kecil. Pelanggan datang dari teman ke teman, lalu mulai merambat ke orang-orang yang tak ia kenal. Semua berawal dari kepercayaan dan pelayanan sepenuh hati. Budi mulai dikenal di lingkungan sekitar sebagai orang yang bisa diandalkan. Ia tetap rendah hati, walau kini sudah bisa menolak beberapa order karena terlalu ramai. Pemasukan tambah stabil. Ia mulai menyisihkan dana untuk beli laptop baru. Bukan kredit, tapi hasil menabung. Itu jadi momen pertama ia benar-benar merasa, aku bisa. Bahkan, suatu hari, toko tempat Budi bekerja menawarkan kolaborasi. Mereka ingin menjual produk digital buatannya. Perjuangan yang dulu penuh air mata, kini mulai berganti dengan senyuman haru. Budi belum jadi orang kaya, tapi ia tahu usahanya sedang tumbuh, dan ia tidak akan berhenti di sini. Dengan penghasilan yang makin membaik, Budi mulai merasakan kebebasan yang dulu hanya bisa ia impikan. Kini ia tak lagi pusing soal makan besok, tak lagi dikejar-kejar tagihan, dan sudah punya tabungan darurat yang cukup. Tapi di tengah perubahan itu, Budi tetap memilih satu hal, hidup sederhana. Ia tetap tinggal di kontrakan kecil, tetap naik motor bekas, dan tidak buru-buru membeli barang-barang mewah. Budi tahu, banyak orang tergoda untuk pamer ketika mulai punya uang. Tapi baginya, kesuksesan bukan soal tampilan, melainkan soal ketenangan. Uang yang ia dapat tidak langsung dihabiskan. Sebaliknya, ia sisihkan untuk investasi, untuk dana usaha, dan untuk keluarganya di kampung. Ia belajar untuk tidak lagi hidup dari gengsi, karena ia pernah merasakan hidup tanpa uang, dan tahu persis rasanya sakit. Bukan karena miskin, tapi karena tidak siap. Kini, gaya hidup sederhana bukan karena terpaksa, tapi karena pilihan. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. 5 tahun sudah berlalu sejak malam penuh tangis itu. Budi yang dulu penuh beban, kini hidup jauh berbeda. Ia sudah tidak bekerja di toko lagi. Kini, ia punya usaha desain dan percetakan digital sendiri. Kecil, tapi terus berkembang. Ia punya 5 karyawan, semua dari anak-anak muda di lingkungannya. Setiap pagi, Budi membuka tokonya dengan senyum, bukan dengan keluhan. Setiap sore, ia pulang membawa harapan, bukan kelelahan tanpa arah. Ia sudah bisa menyekolahkan adiknya, membelikan motor untuk ayahnya, dan membawa ibunya berobat ke rumah sakit terbaik di kotanya. Semua itu bukan hasil sulap, tapi buah dari proses panjang yang ia hadapi dengan sabar dan kerja keras. Kadang, ia masih duduk sendiri di malam hari, bukan untuk menangis, tapi untuk bersyukur. Ia teringat masa lalu, dan menyadari satu hal, kesuksesan bukan tentang keberuntungan, tapi tentang ketekunan menghadapi hari-hari yang sulit. Dan kini, Budi hidup dengan damai, karena ia tahu, semua yang ia miliki, benar-benar ia perjuangkan.
Kisah Budi bukan dongeng. Ia hanyalah contoh nyata dari orang biasa yang memutuskan untuk tidak menyerah. Ia tidak lahir dari keluarga kaya, tidak punya koneksi hebat, dan tak diberi kemudahan dari awal. Tapi ia punya satu hal yang luar biasa, kemauan untuk berubah. Dari hidup yang serba kekurangan, dari tekanan ekonomi yang menghimpit, ia perlahan bangkit bukan karena keajaiban, tapi karena disiplin, ketekunan, dan keyakinan. Kita semua mungkin pernah berada di titik nol, di tempat gelap yang membuat kita ragu untuk melangkah. Tapi ingatlah, titik nol bukan akhir, itu adalah titik mula, titik di mana kamu bisa memilih, tetap di situ, atau berjalan menuju hidup yang lebih baik. Karena pada akhirnya, masa depan bukan ditentukan oleh siapa kita hari ini, tapi oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan seperti Budi, kamu pun bisa berubah, mulai sekarang. Mulai dari yang kecil, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu layak untuk hidup yang lebih baik.